Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Fadila Rifda dari kelas 6A2. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah informasi penting, yaitu melawan COVID-19 dengan mengelola stres kita. Nah, saat ini kita sedang berada di masa pandemi, yaitu pandemi COVID-19, di mana pandemi ini membuat kita rentan merasa stres akibat perubahan yang terjadi, baik di lingkungan maupun yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Nah, sebelum itu, kita berkenalan dulu yuk, stres itu apa sih? Stres adalah suatu kondisi yang timbul karena seseorang mempersepsikan suatu situasi sebagai masalah. Jadi, jika kita memandang kondisi saat ini sebagai suatu masalah, maka kita akan mudah terkena stres. Nah, stres yang berlebih juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari loh. Nah, lalu gimana kalau mengelola stres di tengah situasi COVID-19 seperti saat ini? Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengelola stres di tengah situasi COVID-19 saat ini. Yang pertama, yaitu cobalah untuk tetap tenang dan sabar ya dalam menghadapi kondisi pandemi yang sedang melanda di negara kita saat ini. Yang kedua, tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat. Nah, beraktivitas di rumah bisa membuat kita lupa waktu loh. Biasakan untuk tetap makan tepat waktu, menjaga asupan makanan. Hal ini memang terlihat sederhana, tapi dampaknya akan luar biasa pada diri kita. Yang ketiga, ada juga menjaga keragaman aktivitas harian. Meskipun kita sedang banyak melakukan aktivitas harian di rumah, namun kita tetap harus menjaga keragaman aktivitas kita tersebut. Rutinitas harian memang tetap perlu dijaga dengan baik, misalnya seperti mandi dan makan secara teratur. Namun kita juga dapat melakukan aktivitas yang mungkin biasanya tidak biasa kita lakukan, seperti melakukan hobi menjahit atau hobi memasak. Selanjutnya yaitu mengatur waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Nah, bekerja dari rumah bukan berarti harus bekerja selama 24 jam. Usahakan untuk bekerja sesuai jam kerjanya ya. Nah, yang selanjutnya tidak lupa juga kita bisa menyediakan hal-hal yang menjadi mood booster kita sehari-hari loh. Seperti jika kita terbiasa melakukan olahraga kecil di pagi hari sebelum berangkat kuliah, kita tetap bisa melakukannya saat sebelum kelas online, dan itu bisa dilakukan di rumah juga loh. Nah, selanjutnya tetap menjaga silaturahmi dengan orang lain. Nah, meskipun sedang banyak waktu di rumah, tetap menjaga relasi dengan teman-teman, dengan tetangga, atau dengan teman kita yang jauh di sana, dengan melalui media yang tersedia atau media online. Bisa mengobrol melalui Zoom, kemudian berdiskusi melalui Google Meet, atau melakukan video call. Nah, yang terakhir yaitu membatasi untuk membaca berita. Nah, kondisi saat ini, berita merupakan salah satu hal yang penting untuk diakses, karena kita perlu memiliki pengetahuan mengenai kondisi saat ini, terutama kondisi yang terjadi di lingkungan kita saat ini. Nah, namun, jika kita terus mendengar berita tersebut selama 24 jam, itu akan membuat kita merasa tertekan. Oleh sebab itu, lebih baik kita membatasi jumlah jam yang digunakan untuk mencari berita terkini. Di samping itu pula, batasi akses kita terhadap berita-berita yang bersifat negatif. Utamakan untuk mencari berita dari website yang terpercaya dan mampu memberikan kita solusi terhadap situasi yang terjadi saat ini. Seperti misalnya website dari WHO. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tersebar di grup WhatsApp ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada tips nih untuk kalian yang sedang menjalani WFH, work from home. Simak baik-baik ya.
agar kita semua terhindar dari stres. Tips yang pertama untuk kalian yang sedang WFH, yaitu yuk sediakan area kerja yang tetap berada di rumah. Jadi sediakan area kerja yang nyaman, yang menetap. Tips yang kedua yaitu tidak lupa untuk melakukan relaksasi secara berkala. Jadi tarik nafas yang dalam dapat membantu kita untuk menjadi lebih tenang dalam melaksanakan pekerjaan. Jika dirasa terlalu lelah, maka kita perlu melakukan relaksasi lebih panjang, misalnya seperti tidur selama 1-2 jam sebelum melanjutkan pekerjaan. Tips yang ketiga yaitu minum air putih yang cukup ya. Minum air putih ini dapat membantu menjernihkan pikiran dan membantu kita merasa lebih segar dan berkonsentrasi dengan baik. Tips yang keempat yaitu tetap berinteraksi dengan orang lain melalui media online ya tentunya, seperti melalui Instagram, Skype, WhatsApp. Tips yang terakhir yaitu atur juga waktu untuk bekerja meskipun sedang WFH. Meskipun bekerja dari rumah, bukan berarti kita mengalokasikan sebagian besar waktu kita untuk bekerja loh. Jika biasanya hanya bekerja 6 jam per hari, maka usahakan tetap bekerja selama 6 jam per hari di rumah. Nah, itu tadi informasi penting dari saya. Jangan lupa mengelola stres dengan baik di kondisi saat ini ya teman-teman. Sampai berjumpa kembali.